Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anjas Hari Ramadhani. Saya berasal dari UT Makassar, Prodi PGSD dengan NIM 859461511. Kali ini saya akan melakukan tugas 3, yaitu filsafat ilmu dengan tema pilar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, relevansinya di era digital, serta solusinya untuk persoalan pendidikan nasional. Terima kasih. Yang pertama, menjelaskan makna pilar dalam pendidikan. Pilar dalam pendidikan adalah dasar atau tiang penyangga yang menjadi fondasi penyelenggaraan pendidikan. Seperti bangunan yang membutuhkan pilar agar tetap kokoh, pendidikan juga membutuhkan prinsip-prinsip yang kuat agar tujuan pendidikan dapat tercapai secara optimal. Pilar pendidikan berfungsi sebagai pedoman dalam membentuk peserta didik yang tidak hanya memiliki pengetahuan, tetapi juga keterampilan dan karakter yang baik. Pilar pendidikan, fondasi kuat generasi hebat masa depan gemilang, yaitu ada pengetahuan membekali peserta didik dengan ilmu dan pemahaman yang luas. Yang kedua, keterampilan mengembangkan kemampuan berpikir, kritis, kreatif, komunitif, dan kolaboratif. Yang ketiga, karakter menanamkan nilai-nilai luhur, integritas, disiplin, dan tanggung jawab. Dan yang keempat, bermanfaat mewujudkan pendidikan yang bermanfaat bagi diri sendiri, masyarakat, dan bangsa. Pendidikan yang kokoh dibangun di atas pilar yang kuat untuk masa depan bangsa yang gemilang, yaitu berilmu dan berwawasan luas, terampil dan inovatif, berkarakter dan berintegritas, bermanfaat untuk sesama dan bangsa. Selanjutnya, menjelaskan prinsip pendidikan Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara mengemukakan 3 prinsip utama pendidikan, yaitu A. Ingarso sung tulodo, artinya di depan memberi teladan, guru harus menjadi contoh yang baik dalam sikap, perilaku, dan tindakan sehingga peserta didik dapat meneladani nilai-nilai positif yang ditunjukkan. B. Ingmadia mangun karso, artinya di tengah membangun semangat, guru berperan sebagai motivator yang membangun kreativitas, partisipasi, dan semangat belajar peserta didik. C. Tuturi handayani, artinya dari belakang memberikan dorongan, guru memberikan kepercayaan kepada peserta didik untuk berkembang secara mandiri sambil tetap memberikan bimbingan dan dukungan. Ketiga prinsip ini saling melengkapi dan menjadi landasan dalam mewujudkan pendidikan yang berpihak kepada peserta didik, memerdayakan dan menuntun tumbuh kembangnya kodrat alam dan kodrat zaman. Selanjutnya, analisis relevansi di era digital. Prinsip-prinsip tersebut masih sangat relevan di era digital saat ini. Sebagai contoh dalam pembelajaran daring, guru harus menjadi teladan dalam penggunaan teknologi secara bijak. Hal ini sesuai dengan prinsip Ingarso sung tulodo. Selain itu, guru perlu menciptakan pembelajaran yang menarik dan interaktif melalui berbagai platform digital agar peserta didik tetap termotivasi. Hal ini mencerminkan prinsip Ingmadia mangun karso. Sementara itu, peserta didik juga perlu dilatih untuk belajar mandiri melalui berbagai sumber belajar digital dengan tetap mendapatkan arahan dari guru. Hal ini sesuai dengan prinsip Tuturi handayani. Pertama, Ingarso sung tulodo, di depan memberi teladan, guru menjadi contoh yang baik dalam sikap, perilaku, dan tindakan termasuk dalam penggunaan teknologi secara bijak di era digital. Yang kedua, Ingmadia mangun karso. Di tengah membangun atau semangat, guru berperan sebagai motivator yang menciptakan pembelajaran menarik dan interaktif melalui berbagai platform digital untuk membangun kreativitas, partisipasi, dan semangat belajar peserta didik. Yang ketiga, tuturi handayani, dari belakang memberikan dorongan. Guru memberikan kepercayaan kepada peserta didik untuk belajar mandiri melalui berbagai sumber belajar digital dengan tetap memberikan bimbingan dan dukungan. Prinsip pendidikan Ki Hajar Dewantara menjadi pedoman penting dalam menghadapi tantangan pendidikan di era digital yang terus berkembang. Dengan menerapkannya, pendidikan akan tetap bermakna relevan dan mampu membentuk generasi yang cerdas, beraktor, dan berdaya saing. Pertama, pembelajaran daring, teknologi bijak, motivasi dan kreativitas, belajar mandiri dan berkelanjutan. Selanjutnya, di sini ada tantangan penerapan di era digital. Meskipun relevan, terdapat beberapa tantangan dalam penerapannya. Ada yang pertama, masih rendahnya literasi digital pada sebagai peserta didik. Banyak peserta didik yang belum memiliki keterampilan dasar dalam menggunakan teknologi dan memilah informasi secara bijak. Yang kedua, maraknya penyebaran informasi yang tidak benar atau hoax di media digital, seperti informasi yang tidak valid dapat mempengaruhi pemahaman, sikap, dan pengambilan keputusan peserta didik. Yang ketiga, menurunnya interaksi sosial dengan
munculnya ketergantungan terhadap gawai. Penggunaan gawai yang berlebihan dapat mengurangi interaksi langsung dan menghambat perkembangan sosial emosional peserta didik. Yang keempat, guru dituntut untuk terus meningkatkan kompetensi digital agar mampu mengikuti perkembangan teknologi pendidikan. Guru perlu beradaptasi dan mengembangkan diri secara berkelanjutan agar pembelajaran tetap efektif dan bermakna. Mengatasi tantangan ini memerlukan kolaborasi antara pendidik, peserta didik, orang tua, dan pemerintah untuk menciptakan ekosistem pendidikan digital yang sehat, aman, dan berkelanjutan. Adapun contoh aktual penerapan prinsip Ki Hajar Dewantara. Contoh penerapan prinsip Ki Hajar Dewantara saat ini dapat dilihat pada penggunaan Google Classroom, LMS sekolah, atau aplikasi pembelajaran lainnya. Penerapan prinsip Ki Hajar Dewantara, Ingarso Sungtulodo, guru tidak hanya menyampaikan materi tetapi juga mengajarkan etika digital dan menjadi teladan dalam penggunaan teknologi secara bijak. Ingmadia Mangunkarso, guru membimbing dan memotivasi peserta didik melalui pembelajaran interaktif, diskusi, dan kegiatan kreatif agar semangat belajar tetap terjaga. Tutwuri Handayani, guru memberikan kepercayaan dan kesempatan pada peserta didik untuk menyelesaikan proyek atau tugas secara mandiri dengan arahan dan dukungan. Tujuan akhir, membentuk peserta didik yang cerdas, berkarakter, beretika, dan mampu memanfaatkan teknologi secara positif dan bertanggung jawab. Adapun manfaatnya, meningkatkan literasi digital, membentuk karakter positif, mampu mencari informasi valid, mendorong kemandirian belajar, dan siap menghadapi tantangan masa depan. Adapun refleksi, menurut saya, prinsip pendidikan Ki Hajar Dewantara dapat menjadi solusi dalam menghadapi berbagai persoalan pendidikan nasional saat ini, terutama dalam pembentukan karakter, peningkatan literasi digital, dan pengembangan kemandirian belajar peserta didik. Nilai keteladanan, motivasi, dan pendampingan yang terkandung dalam prinsip tersebut tetap relevan meskipun zaman terus berubah. Sebagai kesimpulan, pilar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara merupakan fondasi penting dalam dunia pendidikan Indonesia. Prinsip Ingarso Sungtulodo, Ingmadia Mangunkarso, dan Tutwuri Handayani masih sangat relevan dan menghadapi di era digital karena mampu mendukung pembentukan peserta didik yang cerdas, berkarakter, mandiri, dan siap menghadapi tantangan masa depan. Terima kasih atas perhatian Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian. Sekian tugas 3 dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.